Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salawat Simrud Doror yang Allah muliakan, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan berkat qudrat iradat najwalah di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi, maka kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam arba atau malam Rabu. Kemudian setelah itu kita sama-sama mendengarkan tausiah agama dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke berapa? 20 berapa? 28 kah? Ya kurang lebih lah. Jadi hitungan beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan, bulan puasa. Oleh karena itu pada malam hari ini kita buka fikihnya lagi lah, masalah tentang puasa, supaya kita kembali ingat ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumid darain amin. Masalah puasa. Puasa ialah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu puasa yang akan menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat wajib puasa, syarat. Yang pertama beragama Islam. Kemudian yang kedua balik sampai umur 3 tahun atau bermimpi basah tua ya kan, pengertian bermimpi basah. Kemudian lagi berakal. Yang ketiga, yang keempat, puasa, mengerjakan puasa tadi, sanggup artinya, ya kan? Nah itu syarat-syarat wajib puasa. Apabila ada syarat-syarat ini, maka ini wajib berpuasa. Kalau satu aja kada wajib berpuasa, ya kan? Misalnya apa? Islam juga, balik juga, ya kan? Mampu berpuasa tapi kada bakal, kada wajib puasa. Atau misalnya Islam juga balik berakal tapi kada mampu, kada kuatnya mah ya kan. Nah, setiap hari puasa bulan Ramadan pasti datang mahnya.
kada wajib juga berpuasa ya kan, karenanya kada sanggup, kada kawalnya menahan sampai seharian kada makan. Pokoknya apabila kurang pada ini tadi berarti syaratnya kada wajibnya ya kan, kada wajib berpuasa. Nah kemudian kurang syarat sah puasa itu yang pertama Islam, kemudian yang kedua berakal, dan yang ketiga tahu dengan waktunya, dan yang keempat suci dari haid dan nifas. Itu syarat sah puasa. Kemudian rukun puasa rukun puasa itu ada dua. Pertama, niat mengerjakan puasa di waktu malam. Jadi di waktu malam berniat. Kalau puasa itu puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat atau mengqadha, maka wajib meletakkan niat di waktu malam hari. Karena ada hadis Nabi, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Artinya siapa yang tidak memalamkan niatnya ya kan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niatnya itu di malam hari ya kan. Esok misalnya anak puasa malamnya berniat. Nah itu apabila puasa wajib. Menurut kata ulama ya kan, maksudnya adalah puasa fardu ya kan. Adapun puasa sunat boleh berniat di siang hari apabila itu puasa sunat ya kan. Apabila puasa fardu wajib makanya harus pada malam hari berniat. Kalau puasa sunat tadi boleh aja siang hari berniat ya kan, dengan syarat mulai fajar dia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah kemudian sunat-sunat puasa apa aja ya kan. Oh yang membatalkan puasa adalah yang membatalkan puasa itu yang pertama datang haid atau nifas. Itu bagi perempuan biasa nih, ada haid ada datang nifas itu batal puasa. Kemudian yang kedua gila, nah kegilaan batal juga puasanya. Kemudian yang ketiga murtad, artinya murtad ini keluar dari agama Islam, batal juga puasa. Yang keempat muntah dengan sengaja, muntah dengan sengaja lah itu batal puasa. Kalau tanpa sengaja itu kada batal. Kemudian yang kelima bersetubuh dengan sengaja siang hari Ramadan batal. Kemudian malam baraya kifarat lagi lah kalau siang hari Ramadan bersetubuh dengan istrinya. Kemudian yang keenam keluar mani dengan sebab bersentuh-sentuhan atau bersedap-sedap batal juga puasanya. Kemudian yang ketujuh memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja seperti makan minum dan merokok batal. Nah kemudian lagi sunat-sunat puasa apa aja? Yang pertama itu menyegerakan berbuka jika yakin sudah terbenam matahari. Itu sunat ya kan, menyegerakan. Apabila sudah yakin berbuka artinya sirine sudah berbunyi, lakas dibatalkan puasa. Artinya berbuka tukang jangan pakai enak-enak. Kemudian yang kedua sunat berbuka dengan 3 biji rutop kurma yang masak sepanggal ya kan. Rutop itu masak sepanggal. Sunat berbuka dengan 3 biji kurma ya kan. Kalau tidak ada dengan 3 biji tamrat yang masak sebukuan. Jadi yang sunat itu berbuka dengan 3 biji kurma yang masak sepanggal, masak separuh. Kemudian kalau ada masak separuh, jangan masak sebagian, 3 biji kurma. Wah, sunat dia berbuka ya kan? Nah, kalau tidak maka dengan 1 biji saja ya kan? Kalau ada bisa biji barang, tapi dengan kurma. Kalau tidak maka dengan air. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri fa illam yajid tamra fa 'ala al-ma'i fa innahu tahur." Artinya apabila adalah seorang kamu dalam keadaan puasa maka hendaklah berbuka di atas
kurma tadinya kah sebiji kurma. Kalau tidak ada kurma maka dengan air jangan, maka itu lebih suci. Kemudian yang ketiga sunat membaca doa ketika berbuka, ya Allah malakasuntu wa bika amantu ala rizqika afartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu sunat. Kemudian lagi yang keempat sunat melambatkan bersahur selama tidak sampai kepada waktu yang ragu-ragu. Jadi sahur itu jangan terlalu sungsung, ya kan? Jangan terlalu sungsung. Kalau misalnya jam 12:30 sahur sudah, ya kan? Hanya 12:30. Bisa ada apa aja, bangga cuman kada sunat. Yang sunat itu dilambatkan. Misalnya setengah jam lagi imsaknya satang. Nah, di jamaah setengah jam udah cara aja pokoknya dilambatkan lah sedikit, pada jangan jam 12:30 sudah ke sahur, ya kan? Jam 2 ke jam 3 kan. Nah, itu sunat. Kemudian lagi yang kelima mandi hadas besar sebelum fajar. Ini sunat ya kan? Mandi hadas besar sebelum fajar, artinya sebelum subuh. Mandi hadas besar dan kadang karena siang aja mandinya bisa aja, maka tak apa-apa, cuman sunat sebelum fajar. Kemudian yang keenam lagi sunat memperbanyak sedekah, banyak bersedekah dan mendaras Al-Quran, banyak sunat ya. Kemudian yang ketujuh memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta, yang dijaga. Kemudian yang kedelapan membukakan bagi orang yang puasa, sunat juga ya, membukakan orang puasa. Kemudian yang kesembilan memperbanyak beriktikaf di masjid ya, memperbanyak beriktikaf di masjid, lebih-lebih 10 hari akhir bulan Ramadan itu disunatkan dan dianjurkan. Dan yang ke-10 mengerjakan sholat tarawih di malam hari. Nah itu disunatkan, jangan tarawih di malam hari.